saya akan bacakan terlebih dahulu CV gitu ya, CV dari beliau. Beliau bernama lengkap Bapak Eko Kurnianto Wardoyo, lahir di Purworejo, tanggal 7 September tahun 74, beralamatkan di Jalan Dago Pojok, Tanggulan Cikalapa, Coblong, Bandung. Itu ada sedikit akun media sosial beliau, email, Instagram, FB, telepon, dan juga memiliki satu orang istri, Ibu Kurnia Hayati, dan dikaruniai 4 orang anak, mohon maaf. Kemudian latar belakang pendidikan beliau S1 Teknik Penerbangan ITB, lulus tahun 93, dan dilanjutkan Magister Matematika ITB 2000, lulus tahun 2007. Beliau juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan, selaku pertama yang mendirikan Sekolah Alam di Bandung, yaitu Sekolah Alam Bandung, kemudian Ketua Forum Peduli Pelajar Kota Bandung tahun 98 sampai dengan 2001, Ketua LSM Masyarakat Hijau 2004 sampai dengan sekarang, Ketua RT juga pernah menjabat di daerah Dago tahun 2015 sampai 2018. Selanjutnya Bapak dan Ibu, akan demi menambah keberkahan juga ya, pada hari ini akan dibacakan juga terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran nih oleh Pak Irfan. Ada nggak ya di Zoom atau Pak Alim? Bapak Irfan sudah ada nih, Bapak Ustadz Irfan, untuk bisa buka acara ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Mangga Pak Irfan, waktu dan tempat mangga dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Irfan yang sudah membuka juga dengan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga senantiasa kita semua mendapatkan pahala dari surat yang telah dibacakan tadi di pembuka tadi. Baik ayah dan bunda serta bapak ibu guru semua,
melanjutkan kegiatan selanjutnya akan ada langsung materi dari Pak Eko yang juga sudah ada di dalam room bersama kita. Kemudian akan dilanjutkan nanti setelah penyampaian materi akan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab gitu ya. Untuk itu nanti akan ada waktu khusus mengenai sesi diskusi tanya jawab dengan Pak Eko dari ayah bunda semua. Mangga Bapak, Pak Eko, waktu dan tempat persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah SWT atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari yang berbahagia ini, pada pagi hari yang cerah ceria ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di virtual Zoom ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT, kasih sayang dari Allah SWT, mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, dan juga Allah berikan kenikmatan atas anak-anak yang soleh dan solihah. Lebih dekat. Oh ya. Dan Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama anak yang soleh dan solihah, sehingga menjadi perhiasan permata kita di dunia dan di akhirat. Orang anak-anak yang nanti kedepannya menjadi orang-orang yang mendoakan kita, yang berbakti kepada orang tua, sehingga menjadi salah satu hal yang membahagiakan kita karena menjadi amal jariah buat kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengucapkan selamat bergabung ya di keluarga besar Sekolah Alam Bandung. Barangkali dari beberapa Bapak Ibu sekalian, ayah bunda ada yang baru bergabung di Sekolah Alam Bandung karena putra-putrinya baru ada yang pertama kali bersekolah di Sekolah Alam. Ada juga barangkali yang kakak-kakaknya barangkali sudah bersekolah. Selamat bergabung kembali juga di acara ini. Mudah-mudahan tidak bosan mengikuti acara tahunan ya, menyampaikan paparan filosofi Sekolah Alam. Yang beberapa hari yang lalu Pak Alimul meminta saya untuk menyampaikan ini kembali. Saya sebenarnya keberatan ya untuk menyampaikan ini kembali karena harusnya sudah yang lain yang menyampaikan. Dan kalau ada yang ketemu saya mungkin sudah bosan juga ya. Nah ini alhamdulillah pada kesempatan ini Allah mentakdirkan saya bisa bersua kembali. Alhamdulillah segala sesuatu kita syukuri sehingga mengingatkan kembali akan apa sih yang menjadi cita-cita luhur dari pendirian Sekolah Alam Bandung 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah hari ini sudah berusia kurang lebih 21 tahun ya Sekolah Alam. Di sekolah yang digagas oleh Bang Lindonovo. Namun sebelum ke sana sedikit merefleksi tentang pendidikan yang ada di Indonesia hari ini. Oh gitu. Yang lainnya kecil. Sebentar. Sudah jelas lagi? Gimana Pak Ilham? Sudah jelas? Jelas Pak. Ya ini mohon maaf karena sudah lama ya, barangkali sudah masanya offline sebenarnya, tapi ini oleh panitia Pak Ali masih dibuat acara secara virtual. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, kita syukuri saja pertemuan secara virtual. Sudah jelas Pak Ilham? Jelas Bapak, alhamdulillah. Pak Ilham malah yang kecil di saya. Baik ya, jadi jelas. Sebelum merefleksi pendirian Sekolah Alam Bandung, kita coba lihat tentang dinamika pendidikan Indonesia dari tahun ke tahun, dan ini juga dialami ketika awal-awal Sekolah Alam didirikan. Sebagai bentuk keprihatinan dari kondisi pendidikan Indonesia pada saat itu, dan ternyata memang dari ke tahun ke tahun ini diteliti sendiri ya oleh para peneliti Indonesia. Ini sumbernya dari tahun 2018 dari OECD yang menyatakan bahwa krisis pembelajaran di Indonesia itu sudah lama berlangsung dan ternyata belum membaik dari tahun ke tahun. Kalaupun ada perbaikan masih sedikit ya. Ini dari perolehan misalnya kemampuan penalaran membaca, literasi sains dan juga penalaran matematika di Indonesia itu
masih relatif stagnan. Ya, stagnan dalam kekurangan ya. Kalau stagnan dalam kebaikan bagus. Ya, tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dan ini menjadi PR buat kita semuanya tentu sebagai orang tua terhadap dunia pendidikan kita. Nah ini hal-hal seperti ini juga sebenarnya disadari oleh pemerintah kita yang terus melakukan improve terhadap pendidikan ya, termasuk salah satunya yang terbaru adalah improve dari Menteri Pendidikan Nasional hari ini Pak Nadiem yang membuat perubahan di dalam kurikulum ya, menjadi kurikulum merdeka, dan juga yang cukup signifikan adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah sebelumnya oleh menteri yang sebelumnya, kalau nggak salah pada zamannya Pak Anies, itu juga Pak Anies Baswedan itu juga sudah menggagas kurikulum, menggagas sekolah tanpa ujian akhir, ya, tanpa UN, dan alhamdulillah juga sudah dilakukan. Dan ini sebenarnya juga senada seiring dengan apa yang menjadi cita-cita dari sekolah alam, sekolah yang tidak fokus pada ujian nasional, tidak fokus pada ijazah, tapi fokus pada aspek kualitas pendidikan. Dan alhamdulillah mulai hari ini sudah mulai muncul ya, termasuk juga kurikulum by project, kurikulum integrated ya. Itu sudah alhamdulillah sudah cukup mewarnai. Jadi suasana kebatinan hari ini berbeda dengan 20 tahun yang lalu tentu. Kalau 20 tahun yang lalu suasana kebatinannya adalah kita betul-betul berbeda dengan lingkungan strategis yang ada di lingkungan kita. Kebijakan tidak berpihak, konsep-konsep gagasan masih konvensional begitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini lingkungan strategis kita, pemerintah sudah mendukung gagasan sekolah alam, termasuk beberapa eksperimen sekolah alam juga sudah diadopsi ya, sudah mulai diimplementasi, sudah masuk ke dalam kurikulum nasional ya, kurikulum merdeka. Anak juga tinggal merdeka di seragam aja. Saya pernah menyampaikan di sekolah tempat anak saya sekolah ya. Itu saya sampaikan kurikulum sudah merdeka nih, tapi seragam masih harus bayar. Karena seragam di sekolah negeri kan banyak ya, ada seragam ini itu dan seragam. Tidak diberi kebebasan dalam yang lain. Ini kondisi kita, dan kondisi kebatinan hari ini tentu adalah lebih semangat lagi harusnya sekolah alam untuk membuktikan. Jadi kalau dulu adalah tahap eksistensi sekolah alam, kalau sekarang harus menjadi teladan ya, sekolah alam harus menjadi yang terdepan dari kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, sebelum masuk ke filosofinya, tentu kita tidak akan terlepas filosofi atau gagasan sekolah alam tidak lepas dari penggagasnya. Jadi mungkin sedikit mengenal penggagasnya adalah Bang Lindonovo ya. Lindonovo, saya memanggilnya Abang. Almarhum Bang Lindonovo, beliau sudah meninggal di usia 56 tahun kalau nggak salah. Beliau dan alhamdulillah saya sempat berguru langsung kepada beliau tahun 99 ya, sebelum Sekolah Alam Bandung didirikan. Saya diajak beliau untuk ke Jakarta, ke Sekolah Alam pertama kali di Indonesia yang didirikan tahun 98. Saya belajar setahun berikutnya tahun 99 dengan beliau, ketemu langsung, diajarin beliau gagasan-gagasannya, dan kemudian saya disuruh pulang ke Bandung oleh Bang Lindo. Kata Bang Lindo, ngapain kamu di sini? Kamu pulang aja ke Bandung, bikin sendiri di Bandung katanya. Pada saat itu memang nggak ada apa-apa ya, kita nggak punya dana, nggak punya apa segala macam. Akhirnya beliau hanya menunjukkan teman dia. Ada 2 orang teman yang ditunjukkan Bang Lindo, yaitu satunya itu teman di penjara beliau, karena Bang Lindo ini pernah di penjara ya pada zaman beliau menjadi mahasiswa S2 di ITB ketika menentang awal-awal reformasi ya. Awal reformasi beliau sempat di penjara, dan cerita beliau gagasan sekolah alam itu didapat dari renungan beliau di penjara, karena melihat bahwa pendidikan kita itu tidak membuat orang kritis. Kalau ada orang kritis itu kemudian dipangkas kekritisannya. Dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Di tingkat TK misalnya anak-anak yang masih kecil, yang fitrahnya itu masih bermain, dipenjara dalam ruang-ruang sempit sehingga tidak peduli kepada lingkungannya. Di tingkat SD ada anak SD yang rame di kelas mungkin ya, karena gurunya membosankan mengajar, itu dianggap anak nakal. Kamu nakal, dia mencicing, nggak boleh
nggak boleh rame. Padahal dia sebagai bentuk protes, karena anak kecil mungkin tidak bisa menyampaikan protesnya secara langsung dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ada anak yang bertanya macam-macam kritis itu dilarang sama guru, udah kamu diem aja, nggak usah banyak nanya, gantian yang lain. Sampai kemudian sampai perguruan tinggi juga sama, mahasiswa-mahasiswa yang peduli dengan lingkungan sosialnya, dengan permasalahan-permasalahan problematika di negerinya, itu diancam dengan DO, diancam dengan skors, termasuk yang dialami oleh Bang Reno sendiri. Ada mahasiswa yang demonstrasi menentang kebijakan kenaikan BBM misalnya, diancam dengan di DO atau di skors kuliahnya. Jadi ini bentuk-bentuk dari pengekangan terhadap kekritisan. Dan ini kata beliau, gagasan sekolah alam ini temukan di penjara. Yang dikenalkan oleh beliau 2 orang. Pertama adalah teman beliau, Pak Sobur namanya. Yang kemudian Pak Sobur ini memberikan ruang kerjanya untuk dijadikan sekretariat sekolah alam tahun 2000. Dan kita pasang spanduk di depan ruang kerja beliau, di mana saat itu kita belum punya lahan di mana. Tapi ternyata alhamdulillah ada 2 orang yang daftar ya. Alhamdulillah ada 2 orang daftar waktu itu, dari pasang spanduk aja ya. Dan satu lagi pindahan dari Jakarta ya, Bu Meliza, putrinya Bu Meliza pindahan dari Jakarta. Murid kita 3 orang, dan kemudian kita nyari lahan. Ditunjukkan teman satu beliau lagi, tapi lahannya jauh banget ya, di apa itu, Gunung Batu ya, kalau dari sekolah alam tuh ke atas lagi, dan tidak ada kendaraan waktu itu. Waduh, ini gimana nih? Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, dengan rezeki nikmat dari Allah, kita nyari-nyari lahan, dan alhamdulillah bertemulah dengan orang baik, Pak Hendro Martono, yang sekarang lahannya kita pakai ya. Dan kebetulan waktu itu saya lagi awal mau nikah ya, saya naik motor Honda 70 datang ke rumah beliau, ke rumah Pak Hendro, menawarkan tentang kerjasama. Pak, boleh nggak tanahnya saya pinjem untuk dipakai untuk bikin sekolah? Kata beliau, ya bolehlah, nanti saya pelajari dulu, seminggu lagi datang lagi ya, kata beliau. Dan saya kasih itu CD tentang pidato atau wawancara Bang Lindo di salah satu televisi ya. Nah, seminggu berikutnya saya datang lagi ke rumah Pak Hendro Martono, dan saya tanya, Pak, gimana Pak, apa sudah dipelajari dan bagaimana kelanjutannya? Dia belum mengatakan, aduh lupa, saya taruh di mana tuh CD-nya. Tapi kemudian saya bawa lagi, nih Pak, ada lagi Pak. Terus gimana kira-kira Pak? Ya udah pakai aja, kata Pak Hendro ya. Terus sewanya gimana Pak? Ada, nggak usah dipikirin sewa. Tahun depan aja menghadap lagi, kan belum tentu juga setahun ini sekolahnya jadi apa enggak, kata dia. Dan alhamdulillah ternyata setahun ada murid, ada sekitar 16 orang kalau nggak salah, SD 4 orang, kemudian yang lainnya 12 orang itu playgroup, TKA, TKB. Dan akhirnya berdirilah Sekolah Alam Bandung di tahun 2001 ya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah 21 tahun. Jadi banyak orang baik yang ada di Sekolah Alam, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang baik juga yang untuk mendampingi putra-putri kita menerima pendidikan terbaik ya, dan juga kita mensukseskan dan menuntaskan tugas kita sebagai orang tua. Gagasan dari beliau, dari Bang Lendo ini beliau sampaikan, dan ini salah satu yang menarik saya waktu itu ketika saya belum bergabung di Sekolah Alam. Beliau menyampaikan apa sih yang mendasari, ada yang nanya ya, dan saya dengar langsung, apa yang mendasari gagasan Sekolah Alam. Nah, beliau mengatakan gagasan Sekolah Alam ini dari Al-Quran dan Sunnah, gitu kan, kata beliau. Jadi sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Segala sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu insya Allah pasti nggak akan salah. Tapi kalau sumbernya dari pemikiran-pemikiran manusia, masih ada 2 kemungkinan, bisa benar, bisa salah. Kurikulum yang terbaik, yang pasti benar, itu kurikulum dari Allah SWT. Kalau kurikulum dari manusia mungkin benar, mungkin salah. Oleh karena itu, beliau menegaskan itu. Dan yang diceritakan adalah ini inspirasi dari pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika mendidik para sahabat Nabi di awal-awal dakwahnya itu adalah menerima murid tidak dibeda-bedakan, semua diterima. Mau dia orang kaya, mau dia orang dengan status sosial tinggi, atau sebaliknya orang miskin, atau dia tidak memiliki status sosial, ya, bahkan dia buta, diterima. Atau bahkan yang special need ya, anak berkebutuhan khusus. Siapa? Salah satunya adalah
Umi Maktum ya buta dan menghadap pada Rasulullah untuk belajar masuk ke sekolahnya Rasulullah. Awalnya Rasulullah agak memalingkan muka ya, tidak memprioritaskan ini special need ini. Dia Rasulullah SAW memprioritaskan orang-orang yang kira-kira potensinya mencukupi lah. Tapi kemudian ditegur oleh Allah SWT dengan surat Abasa, kenapa engkau memalingkan muka dari orang yang ingin belajar agama walaupun dia memiliki kekurangan, yaitu Umi Maktum yang buta. Inspirasinya adalah bahwa menerima sekolah itu adalah ya siapa saja diterima. Sekolah yang berkualitas adalah yang bisa menunjukkan apapun latar belakang siswa, setelah dia berpendidikan maka kemudian dia menjadi orang-orang terbaik. Dan terbukti Rasulullah, dia mantan budak, preman, orang kaya bergabung menjadi satu dan akhirnya menjadi orang-orang yang menyebarkan agama sampai kita sekarang menjadi sampai puncak kejayaannya di 400 tahun kemudian menjadi puncak kejayaan. Kalau kita refleksi pendidikan sebelumnya ya, sebelum zonasi maksudnya ya, itu kan sekolah favorit, sekolah dengan prestasi akademis yang baik itu karena memang input siswanya juga sudah baik gitu, yang sudah memang nilai 99. Contoh misalnya sekolah tertentu gitu, yang diterima adalah diseleksi, dia nilainya bagaimana segala macam, sehingga memang kemudian lulusannya memang ya bagus di nilai-nilai di nilai ujian nasionalnya atau nilai-nilai ujian di perguruan tinggi. Jadi pertanyaannya apakah sekolah berkualitas tersebut karena proses pendidikannya atau karena memang anak didiknya sudah pintar sebelumnya. Ini tentu harus berpikir kritis di situ. Nah, sekolah alam itu oleh Bang Lino diminta untuk menerima murid apa adanya selama kuota masih ada. Ini terinspirasi dari tarbiyah Rasulullah, di mana Rasulullah ketika mentarbiyah para sahabat Nabi itu tidak menggunakan fasilitas yang megah, tidak menggunakan fasilitas yang mewah, tetapi langsung diinterasikan dengan alam semesta. Mengajarkan di di dekat-dekat oase. Kalaupun menggunakan bangunan itu bangunan sederhana, rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena untuk melindungi diri dari gangguan eksternal yang berat. Gangguan eksternal yang berat itu kalau pada saat Rasulullah itu gangguan terhadap gangguan orang-orang kafir. Tapi kalau zaman sekarang mungkin gangguan eksternal itu adalah cuaca yang ekstrim, misalnya terlalu panas atau hujan yang deras sehingga kita membutuhkan tempat untuk berteduh. Nah, ini gambarannya adalah maka sekolah alam terbaik adalah sekolah yang nggak ada saungnya sebenarnya, di alam, di sawah, di kebun ya gitu. Saung-saung itu hanya sebagai support saja ketika kondisi eksternal itu tidak memungkinkan kita di luar. Gagasan berikutnya adalah terkait dengan pembelajaran, di mana dalam masa-masa Rasulullah itu berpendidikan itu di usia kecil, bayi, sampai usia 8 tahun, itu Rasulullah itu ada di suatu kampung ya, dan Rasulullah mengembala domba di sana, di suasana yang masih asri, masih alami, masih natural, sehingga kemudian mendapatkan kesegaran kampung yang indah, dan juga bahasa yang masih murni. Ini pendidikan, bahkan ada hadis saya cari nanti belum ketemu ya. Semua nabi itu adalah pengembala domba dan Rasulullah mengalami itu. Ketika kecil Rasulullah mengembala domba untuk mengajarkan peduli kepada domba dan akhirnya nanti juga menjadi peduli pada manusia karena domba ini agak unik. Saya pernah mendapat cerita dari orang yang pernah mengembala domba begitu. Domba itu unik. Kalau makan dia bagaimana, kalau dia mau melahirkan bagaimana, kalau sakit bagaimana. Jadi dilatih untuk belajar kepedulian kepada lingkungan sehingga nanti ketika sudah pada masanya dia mengemban misi-misi kemanusiaan, dia memiliki kepedulian kepada permasalahan-permasalahan kemanusiaan. Nah, pada usia 12 tahun Rasulullah kemudian diajak juga berdagang, berniaga oleh pamannya. Jadi ada kurikulum dia berniaga. Sampai pada usia 25 tahun Rasulullah sudah dipercaya menjadi pebisnis, mendapat investasi dari calon istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan dipercaya. Nggak mungkin orang tiba-tiba dipercaya tanpa proses sebelumnya. Jadi ada usaha, ada bisnis, dan pada usia 40 tahun Rasulullah sudah selesai dengan tugas-tugas keduniawian dan akhirnya masuk kepada tugas-tugas kemanusiaan dan peradaban, menjadi nabi, mendapat wahyu
pada usia 40 tahun untuk fokus pada misi kemanusiaan dan peradaban, mengembalikan manusia kepada jalan Tuhannya. Ini pada usia 40 tahun mestinya sudah selesai ya. Kita tidak lagi sibuk dengan macam-macam, tapi sudah sibuk dengan misi kemanusiaan dan peradaban. Inilah yang menempa orang ya, yang kalau kita merujuk pada pendidikan Rasulullah, inilah yang kemudian menjadi referensi terbaik kita. Sekolah terbaik adalah sekolah Rasulullah. Ini menjadi menjadi rujukan kita pada masa kanak-kanak di dusun, mengembala domba, masuk dunia bisnis, kemudian financial freedom pada usia 40 tahun, dan akhirnya 40 sampai wafatnya beliau mengemban misi kenabian. Ini yang diceritakan Bang Lido yang pertama. Kemudian dipilihlah sekolah alam. Kenapa dipilih sekolah alam? Karena manusia itu lahir dari alam, tidak mungkin dipisahkan dari alam. Ketika proses pendidikan itu memisahkan manusia dari fitrahnya, maka tentu tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga kemudian harus disatukan, karena bagian dari alam dia tidak boleh keluar dari alam. Nah, kalau pendidikan sebelumnya kan memisahkan siswa didik dengan alam semesta. Sebentar, ada gangguan. Ya, berdasarkan interaksi dengan alam inilah yang kemudian akan menjadikan manusia paripurna, manusia yang rahmatan lil alamin, manusia yang menjadi rahmat bagi semesta alam, karena dia terbiasa berinteraksi dengan alam semesta. Dia cinta dengan alamnya, cinta pada penciptanya, dan akhirnya mendorong sikap untuk baik pada diri dan lingkungannya. Barang siapa yang mengetahui siapa dirinya di alam semesta, maka dia yang paling tahu siapa Tuhannya. Itu kata hadis ya. Siapa orang yang tahu siapa dirinya di dunia, maka dia paling tahu jalan hidupnya. Dia yang paling tahu siapa Tuhannya. Dan ini alam semesta itu juga selain menempa karakter diri menjadi orang yang baik, agamanya, karakter baik sosialnya, juga dalam aspek ilmu pengetahuan, alam itu juga diberikan oleh Allah SWT untuk menjadi inspirasi dari berbagai macam penemuan di dunia. Ini cerita klasik yang Bang Lindo ceritakan adalah cerita tentang Newton dan Archimedes. Beliau menceritakan kepada saya tentang Newton. Ketika Newton menemukan hukum gravitasi, dia duduk di bawah pohon apel. Dan dia temukan fenomena bahwa apel itu jatuh pasti ke bawah. Dia renung-renungkan kenapa jatuh ke bawah, tidak ke samping atau ke atas. Nah, ternyata ada gravitasi bumi dan muncullah menjadi gaya gravitasi ya, G 9,8 meter per second kuadrat, yang akhirnya menjadi dasar bagi penemuan-penemuan bagi teori-teori ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian di zaman sebelumnya yaitu Archimedes juga menemukan hukum gaya angkat. Itu ketika Archimedes itu mandi, dia ketika menaruh gayungnya ke bak air, ditekan makin kuat perlawanannya gaya angkatnya. Ini hukum dasar-dasar hukum gaya angkat yang akhirnya menjadi inspirasi bagi terciptanya kapal laut dan juga kapal udara ya, dan pesawat terbang, hukum gaya angkat. Dan saking gembiranya Archimedes itu ketika mandi itu menemukan hukum itu, dia berlari keluar sampai lupa pakai baju, dan dia meneriakkan kata-kata yang abadi sampai sekarang, yaitu Eureka ya. Ya, alam adalah laboratorium termewah yang disediakan Sang Pencipta untuk umat manusia. Kalau kita belajar di ruang-ruang tertutup, kalau saya sebut kadang-kadang di tempurung-tempurung kelas gitu ya, maka sumber belajar yang ada di dalam kelas tersebut saja. Sumber belajar di kelas tersebut ya ada teman, ada guru, mungkin sekarang bisa menggunakan media sosial, YouTube dan segala macam. Tapi kalau kita keluar dunia, maka kita menemukan banyak sumber inspirasi dari belajar. Dan sungguh tentu alam Indonesia itu sangat kaya gitu. Kalau pelajar kita, siswa kita tidak mengetahui potensi-potensi
alam semesta, maka kemudian ya tidak bisa dieksplorasi, tidak bisa dimanfaatkan. Dia berkutat di teoritis, tapi kemudian yang berhasil memanfaatkan alam Indonesia yang kaya raya ini ya bukan Indonesia. Yang ini terbukti hari ini, yang memanfaatkan kemewahan alam semesta Indonesia kan tidak langsung ya, sehingga kemudian Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, kekayaannya banyak, tapi kemudian kesejahteraan Indonesia-nya belum banyak. Ya. Kunci dari interaksi dengan alam adalah tentu eksplorasi, belajar di luar ruangan. Ya. 70% harus eksplorasi, eksperimen, mencoba-coba sesuatu, membuat sesuatu dari sumber-sumber yang ada di alam semesta ini. Dan kemudian 30%-nya adalah literasi. Ini kuncinya. Ini kekayaan alam saya. Nah, insya Allah ke depan juga ini sekolah yang back to nature, kembali kepada alam ya. Itu menjadi orientasi dari berbagai macam bidang. Bidang biologi sudah mulai ada penelitian untuk aspek agrokultural ya. Kemudian bisnis juga sudah mulai ke desa, tidak lagi ke kota saja. Sehingga ini back to nature itu memang menjadi, dalam bidang kesehatan juga sama, orang sudah mulai menemukan kesehatan di tingkat menggunakan alam sebagai sarana untuk mencapai kesehatan. Ini mohon maaf nih ada keramaian ini. Pak Ilham. Nah, berikutnya adalah tentu konsekuensinya adalah kelas. Kelas kita adalah ya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita misalnya sekolah alam belajar di mana saja, tidak di ruang-ruang kelas itu, maka ya dimaklumi dan dipahami bahwa memang kelas sekolah alam itu bukan hanya yang ada di untuk tar dulu lagi ngisi seminar gitu. Dipakai juga. Ya sambil pindah dulu nih karena ruangan yang lain ada yang latihan. Ya jadi memang konsekuensinya adalah kelas sekolah alam itu ya bukan hanya yang ada di Alamat Dago Pojok Cikalapa 2, tapi itu juga ada di ruang yang lain ya. Bisa keluar dari sekolah alam dan field trip berkunjung ke kelas-kelas lain itu juga menjadi salah satu programnya. Ya, alhamdulillah sudah pindah ke ruangan ini. Nah, filosofi kita yang Bang Lido sebutkan itu merujuk kepada Al-Quran ya dan Sunnah yang disingkat menjadi 3. Ya, awalnya ini 3 saja ininya. Walaupun sekarang sudah mulai diimprove, dikembangkan dengan aspek-aspek lain. Jadi awalnya 3, ketakwaan, keilmuan, dan kepemimpinan. Ketakwaan kenapa menjadi penting? Karena ketakwaan inilah yang menjadi ukuran derajat manusia di hadapan Allah SWT. Sebagaimana firman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa. Jadi takwa ini adalah menjadi kunci dari kemuliaan seseorang. Takwa ini wujudnya apa? Wujudnya bukannya sekedar ibadah tapi juga perilaku. Jadi perilaku dia dalam kehidupan itulah implementasi dari takwa. Akhlaknya baik adalah wujud dari ketakwaan. Tutur katanya baik adalah wujud dari ketakwaan. Yang kedua adalah keilmuan. Jadi orang akan diberikan derajat yang tinggi juga ketika dia berilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Ya, sebagaimana penciptaan manusia di dunia itu menjadi khalifatu fil ard, menjadi pemimpin di dunia. Ya, ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi. Di surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ketiga hal inilah yang kemudian menjadi dasar dari rangkaian implementasi kurikulum
menjadi dasar dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah alam. Nah, tentu dalam implementasi ini membutuhkan beberapa persyaratan ya. Persyaratan yang pertama adalah prasyaratnya metode belajar bersama alam dan sumber belajar. Prasyarat utama kedua adalah guru. Tapi juga ada dibutuhkan prasyarat sosial, yaitu orang tua dan penyelenggara pendidikan yang mendukung kepada eksperimen ini, mendukung kepada kalau dulu ini sangat terasa ya bagaimana prasyarat sosial itu sangat menentukan gitu, karena lingkungan strategis, lingkungan sosial pendidikan waktu itu betul-betul berbeda ya. Bahkan dalam konteks izin pendirian sekolah alam itu juga susahnya minta ampun ya, karena nggak punya gedung, hanya saung gitu. Kurikulumnya berbeda itu agak susah zaman dulu. Nah sekarang alhamdulillah mungkin orang tua sudah tidak, atau di lingkungan strategisnya sudah tidak terlalu berbeda banget ya, walaupun tentu masih ada yang berbeda. Sehingga kita berharap orang tua itu juga menjadi bagian dari pendidikan. Orang tua bukan saja menitipkan ya. Jadi konsepnya bukan menitipkan siswa ke sekolah alam, tapi menjadi sekolah itu menjadi mitra, menjadi partner dari orang tua. Jadi yang kita harapkan bukan transaksional, saya sudah membayar anak saya di sekolah alam, kemudian saya sudah menunaikan kewajiban guru ngajar, selesai. Bukan begitu. Tapi kita berharap prasyarat sosial yang dipenuhi dengan menjadikan sekolah alam itu sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah keluarga besar yang kalau bisa dihilangkan sekat-sekat formalitas. Ini saya merasakan betul ya, karena saya anak saya di sekolah alam ada pernah, di sekolah umum pernah begitu ya. Jadi terasa betul sekat-sekat formalitas. Orang tua mau datang ke sekolah itu rasanya kayak kemana gitu, ke sebuah negeri yang asing begitu ya. Mau ketemu gurunya, ketemu wali kelasnya juga siapa, sungkan, mau ngobrol gimana, nggak deket secara emosional. Tidak ada sekat-sekat barrier, ada barrier psikologis antara orang tua dengan guru, dengan wali kelas, sehingga ketika komunikasi itu hanya bagi rapot saja dan gurunya menjelaskan, Bapak, ini Bapak, nilai Bapak itu, nilai anak Bapak itu bagus semua, tidak ada yang kurang, cukup, baik. Ada lagi Pak yang perlu saya ketahui? Nggak ada, cukup itu saja. Itu aja komunikasinya selama 3 tahun bersekolah SMA ya, anak saya kebetulan SMA-nya di luar ya, tidak di sekolah alam. Hanya komunikasinya itu saja gitu. Nah, kita harapkan ini menjadi sebuah komunitas yang sebuah keluarga besar yang hubungan-hubungan formalitas itu dipersedikit ya. Dipersedikit sehingga betul-betul menjadi sebuah komunitas. Ini warisan atau wasiat dari Bang Lindo. Selain filosofi dalam konteks pembelajaran lah, wasiat dalam aspek membangun hubungan antara sekolah dengan orang tua, membangun guru-guru, hubungan antara guru dengan orang tua juga dengan seperti ini. Nah, dalam teknisnya difasilitasi dengan dewan kelas. Dewan kelas ini sarananya untuk komunikasi tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya bagi rapot saja, tapi bisa bertemu kapan saja dengan family gathering, saling mengenal keluarga, sehingga kemudian komunitas ini pada akhirnya menjadi sebuah komunitas peradaban. Ya, kita menjadi keluarga peradaban yang membangun keluarga-keluarga kita menjadi pondasi-pondasi, menjadi penyokong-penyokong kebaikan dalam peradaban. Nah, di sini kita merajut harmoni bersama dalam mendidik generasi masa depan Indonesia ya. Mudah-mudahan sekat-sekat formalitas itu dihindari. Kalau ada komunikasi-komunikasi yang kurang lancar antara guru dengan orang tua mesti diperbaiki. Difasilitasi dewan-dewan kelas dengan kegiatan-kegiatan bersama. Jadi suasana ini masih sangat terasa ya beberapa tahun ke belakang ya. Kesini mungkin agak berkurang. Dan ini mohon untuk para kepala sekolah dan guru-guru bangun kembali suasana ini, bahwa mendidik itu adalah tugas bersama. Apa yang kita lakukan di sekolah mudah-mudahan juga diimplementasikan di rumah. Didukung ya, filosofi ini juga didukung oleh penataan ruangan sekolah ya, yang kita Bapak Ibu juga saksikan bagaimana tidak seluruh space yang ada di sekolah itu penuh dengan bangunan, tetapi juga diberikan ruang-ruang yang cukup luas untuk anak-anak bisa bermain, berlarian, mengeksplorasi. Ini sekolah alam seperti itu. Ini perkembangannya dari tahun 2001 sampai jadi sedikit-sedikit dari murid pertama. Ini murid pertama nih Bu, Bapak Ibu sekalian.
Ini murid pertama ini saya juga masih kurus dan ini alhamdulillah masih, dan akhirnya berkembang sampai sekarang yang kurang lebih 300 siswa ya. Mudah-mudahan jumlah yang banyak juga kualitasnya makin meningkat. Implementasinya dalam berbagai kegiatan, soal ini ada kegiatan alam, ekspedisi alam, ada kegiatan outbound, ada kegiatan usaha, workshop, eksperimen, dan seterusnya. Nggak mau keluar. Nah, kembali ke implementasi ya. Jadi implementasi dari filosofi tadi, ini filosofi yang ini tentu prakteknya bagaimana kan? Praktek dalam implementasi tersebut, dan hari ini menjadi beberapa implementasi falsafah tadi menjadi 5 ya, bukan 4 lagi. Ada akhlakul karimah, di mana implementasinya dalam aspek pendidikan Al-Quran dan juga perilaku yang baik. Kemudian ada fasa pengetahuan ya, untuk berpikir logis, mendorong manusia untuk memiliki rasa ingin tahu gejala alam ya, penalaran logika berpikir. Kemudian juga kepemimpinan melalui kegiatan-kegiatan di alam sehingga melatih siswa untuk memiliki mental percaya diri, disiplin, dan juga membentuk kemandirian, dan juga kewirausahaan mencari rezeki yang halal. Satu lagi ditambahkan di Sekolah Bandung adalah kurikulum Green Lifestyle ya, Green Life, peduli kepada lingkungan ya. Nah, ini aspek dasarnya adalah bahwa pemahaman alam dan bisnis harus berbasis pada mengacu pada firman-firman Allah untuk kita memahami penciptaan alam semesta dan mencari rezeki yang halal. Ya, dengan harapannya dengan mengacu pada firman Allah baik yang tertulis atau tersirat ya, tersirat atau tertulis, itu menjadi inspirasi dalam kita berproses pendidikan dan juga dalam proses mencari rezeki yang halal. Kemudian pemahaman yang tinggi terhadap proses penciptaan alam semesta, sains dan teknologi, dan mencari rezeki yang halal, maka manusia harus diyakini akan menjadi khalifatullah fil ardh. Kalau kita memahami ini, proses-proses penciptaan alam semesta, maka akan menjadi khalifah. Kalau kita dapat mencari rezeki yang halal, kita akan menjadi khalifah. Kalau kita mau jujur, ya Bang Indo juga pernah nanya ke saya, kalau kita mau jujur, siapa sebenarnya khalifah fil ardh sekarang di dunia ini? Beliau menyebut ya Amerika. Kenapa Amerika menjadi khalifah? Karena dia menguasai teknologi, dia bisa mengendalikan negara-negara lain. Ini seperti itu. Kemudian interaksi dengan alam semesta dan kegiatan berbisnis yang mau mengajarkan ilmu pengetahuan secara integral, holistik, atau sempurna, sehingga mencapai posisi rahmatan lil alamin. Jadi kemampuan kita untuk menguasai ilmu pengetahuan, kemampuan kita dengan bisa mencari rezeki yang halal ini diharapkan sehingga akhirnya menjadi posisi yang paling puncak dari penciptaan manusia, yaitu menjadi orang yang bermanfaat buat semesta, orang yang bermanfaat buat peradaban, buat dunia. Nah, tujuan pendidikan ada 4 ya: akhlakul karimah, cara tunduk pada pencipta; logika, cara tunduk alam semesta kepada sang pencipta; kepemimpinan, cara manusia menjadi khalifah; dan yang keempat adalah kewirausahaan mencari rezeki yang halal. Akhlakul karimah yang dimaksud adalah ini ya, ada karakter baik, ada karakter yang kuat gitu. Karakter baik itu ya misalnya bersih, penyayang, sopan, santun ya, siap bersyukur. Tapi juga karakter yang kuat ya, karakter yang mungkin akan mengalami kendala atau mengalami perlawanan kalau dilakukan ya, misalnya berani jujur, berani menyampaikan kebenaran, adil terhadap permasalahan, mujahadah, bersungguh-sungguh, sabar terhadap ujian-ujian, itulah karakter kuat. Jadi yang dibentuk adalah 2 karakter ini, akhlak baik dan akhlak kuat. Logika berpikir, kemampuan mengamati fenomena alam dan bisnis, kemampuan mencatat data secara terstruktur. Ini data ini menjadi PR bangsa Indonesia sebenarnya. Eksperimen data yang sudah dibuat, jadi berbasis data, keputusan berbasis data. Kadang-kadang banyak keputusan itu berbasis kira-kira aja, tidak berbasis data. Tapi kalau di luar negeri itu, di dunia barat itu betul-betul pengambilan keputusan itu berbasiskan data. Kemampuan anak siswa kita untuk
mendata secara terstruktur ya, dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana ini benar-benar menjadi bagian dari pengalaman dia menjadikan sesuatu itu berbasiskan data. Kemudian mengolah dan menganalisis data, membangun hipotesis dan juga membuat sebuah teori baru. Kepemimpinan ya berlaku adil, amanah, musyawarah, bekerja sama dalam jamaah, dalam kelompok, memberikan rasa aman dan tentram, membela kaum yang tertindas, menjaga keseimbangan alam semesta. Ini adalah juga menjadi tujuan dari kurikulum kepemimpinan, ya. Sehingga anak itu bisa baik, kuat karakternya secara pribadi, dan juga baik untuk membela kaum yang lemah, terbiasa bekerja sama dalam kelompok, dalam jamaah, menjaga keseimbangan alam semesta. Kewirausahaan, mandiri, semangat kewirausahaan, dan kecakapan manajerial. Sehingga dari seluruh implementasi kurikulum itu diharapkan 3 ya. Siswa itu memiliki kekayaan terhadap wawasan, ya, dengan dia sering field trip, dengan dia sering melihat sesuatu, maka kaya wawasan. Kemudian banyak kegiatan, sehingga memiliki banyak pengalaman dalam hidupnya. Belajar itu bukan hanya transfer knowledge, tapi juga berpengalaman. Dan biasanya pengalaman ini yang sulit untuk dilupakan. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu biasanya lebih mudah dilupakan. Tapi kalau pengalaman belajar itu akan terkenang sepanjang usia. Pernah nangkap ikan, pernah naik gunung, pernah itu biasanya tidak terlupakan. Tapi kalau teori itu biasanya akan mudah dilupakan. Dan kegiatan ini pada akhirnya seseorang itu akan menemukan dirinya siapa. Oh, saya cocoknya, saya memiliki kekuatan di kegiatan ini. Saya cocok di bidang ini. Sehingga di situ nanti di tingkat SMP atau SMA, kalau sudah kaya kegiatan, maka biasanya sudah bisa memotret dirinya. Dalam talent mapping dia sudah bisa potret dengan lebih akurat. Tapi kalau dia miskin kegiatan, nggak banyak kegiatan selama bersekolah, maka ketika talent mapping ini biasanya hasilnya kurang akurat. Dan yang ketiga tentu harapannya menjadi orang atau siswa anak-anak yang kaya gagasan, punya banyak ide, punya sesuatu yang kemudian bermanfaat. Oh, saya punya pengalaman ini selama itu, yang kemudian menemukan dirinya dan bisa beraktivitas sesuai dengan kekuatan dirinya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan, barangkali pas ya, kurang lebih sampai jam 9 ini masih ada 4 menit lagi, tapi barangkali sudah dicukupkan saja, karena yang lainnya ini hanya gambaran-gambaran terhadap berbagai macam aktivitas sekolah alam. Pada akhirnya saya tutup ya kegiatan ini. Jadi dengan bahwa tentu pengalaman itu akan berkesan di masa kita ya. Jadi pengalaman masa kecil akan sangat mempengaruhi seseorang di kedepannya. Kalau di masa kecilnya dia bahagia, maka relatif di masa dewasanya peluang dia untuk bahagia lebih besar. Ketika masa kecilnya itu penuh dengan kebahagiaan, maka relatif biasanya masa dewasanya, masa tuanya itu juga relatif lebih bahagia karena dipengaruhi oleh masa-masa kecilnya yang. Jadi masa kecil itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup seseorang pada masa kedepannya. Mudah-mudahan sekolah alam bisa menjadi tempat terbaik ya buat putra-putri Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian dalam menjalani fitrah dia sebagai anak, ya, fitrah anak kecil, fitrah anak usia TK tentu berbeda dengan fitrahnya anak SD, fitrahnya anak SD berbeda dengan SMP, SMP berbeda dengan SMA. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang pendidikan kita membalik. Anak-anak usia kecil dilatih sangat disiplin, dilatih sangat kalau ada kesalahan dihukum. Padahal kalau kita merujuk pada pendidikan agama kita, Allah saja memberikan hukuman itu atau memberikan porsi hukuman itu ketika dia sudah balik, ya, ketika dia sudah memahami, sudah bernalar, ya, sudah usia balik, itulah baru dituliskan salah dan dosanya, pahalanya juga dituliskan. Di luar itu dia tidak tulis. Makanya masa kecil ini sebenarnya masa bebas. Bagaimana Rasulullah ketika kecil di usia di bawah 12 tahun, kesempatan terbaik untuk menemukan dirinya, mengeksplorasi dirinya, sehingga
dia sudah puas dengan fitrah dia sudah dijalaninya pada usia kecilnya. Kalau dibalik berbahaya. Usia kecil itu dikekang, nggak boleh kemana-mana. Nanti biasanya setelah dewasa muncul nakalnya. Jadi nakalnya baru muncul ketika dewasa karena masa kecilnya nggak boleh nakal. Gitu. Jadi kalau mau nakal mumpung masih kecil karena nggak ditulis dosa dan salahnya oleh Allah SWT. Demikian barangkali Allah SWT, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian tentang filosofi dan gagasan Sekolah Alam Bandung ini. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan di dalam pendidikan di Sekolah Alam Bandung dan juga bisa menjadi inspirasi buat pendidikan di rumah Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko yang telah memaparkan penyampaian gagasan filosofi Sekolah Alam Bandung yang tadi sudah sangat lugas dan jelas, sudah dipaparkan dalam rentang waktu 1 jam ini. Untuk itu, Ayah dan Bunda, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, namun kita batasi ya hanya 3 penanya saja yang nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Eko terkait materi yang sudah disampaikan. Apabila dari Ayah dan Bunda semua ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa raise hand untuk 5 menit ke depan. Mangga. Belum ada nih yang raise hand. Ada dari Ayah dan Bunda semua atau mungkin Bapak Ibu guru yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan tadi? Oke. Oke, Pak Eko nampaknya tidak ada nih yang akan bertanya, Pak. Nggak ada yang Alhamdulillah raise hand. kalau nggak ada berarti sudah jelas semua kan. Jadi kalau nggak bertanya tuh Alhamdulillah. Oh, ada sudah jelas semua. Pak, ada Jangan ternyata dari dipaksa chat, bertanya. mohon maaf. Ada nih Pak, ternyata dari Ibu Andam Juliar. Assalamualaikum Pak Eko, bagaimana dengan gedung yang sedang dibangun di area SL yang beda jauh konsepnya dengan saung atau bangunan kelas yang sudah ada? Terima kasih. Ya. Oke, itu ada Pak, ternyata Baik. saya baru Jadi, lihat chat tadi. Mangga Bapak. Tentang saung ya, tentang saung dan bangunan ya, tentu yang paling utama tadi bangunan itu bukan menjadi fasilitas utama, tetapi sebagai tempat literasi, mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di eksplorasi. Masalah bentuknya sebenarnya fleksibel ya, fleksibel apakah dia gedung atau saung atau bahkan mungkin gubuk gitu ya, itu tidak jadi persoalan. Yang penting adalah aktivitasnya. Yang penting adalah apa yang dilakukan ya. Jadi kalau kita biasanya di gedung yang megah kemudian jadi nyaman berada di dalamnya, nah itu baru problem. Tapi kalau gedung itu memang fungsinya untuk yang tadi di awal ya sebagai support untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilakukan di luar, maka nggak masalah. Bahkan beberapa sekolah alam di Indonesia ada beberapa yang di ruko juga ada. Kenapa di ruko? Karena nggak masalah, karena dia sebagai tempat untuk diskusi dan sebagai tempat laporan saja. Tiap hari sekolahnya di luar ya. Dia kemana-kemana, kemudian sore harinya dia datang ke ruko tersebut untuk laporan kegiatan hari ini. Jadi sebagai markas untuk ini saja administratif. Jadi jangan atau tidak, gagasan sekolah alam itu tidak bisa dilihat dari bangunannya sebenarnya, tapi dari apa yang dilakukan. Bukan apa yang infrastruktur yang ada, tapi lihatlah dari apa yang dilakukan. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Bagaimana dari Bapak Andar, apakah sudah cukup terjawab? Bapak atau Ibu ya? Semoga bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Barangkali untuk dua orang lagi masih ada kesempatan untuk bertanya. Ada tidak? Dari ayah bunda atau bapak ibu guru? Apabila tidak ada, saya masih menggeser-geser screen saya nih. Apabila ada raise hand yang masuk, atau mungkin pesan pertanyaan yang masuk untuk bisa didiskusikan gitu ya.
Baik, hanya satu penanya saja berarti ya, Ayah dan Bunda, Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak atau Ibu. Oke. Kalau guru-guru mau nanya boleh aja. Ya. Oke, dari Ibu Bapak guru juga yang hadir Guru di mangga sini mau nanya, mau berkesempatan, diskusi mangga boleh. mau diskusi boleh. Ayah Bunda di sini yang hadir juga, Atau mau mangga. menambahkan mungkin boleh juga. Mungkin ada Oke, info-info tentang sekolah alam atau tentang gagasan ini yang pernah didengar, mangga saling sharing saja. ada mungkin dari Bapak Ibu gurunya ada di sini, eh, Bapak Cuba yang saya tahu hadir, Bu Ita, oh, Pak Riza nih, ada dari Pak Riza sudah raise hand. Mangga Bapak mau secara langsung voice atau mungkin diketik pertanyaannya. Mangga Saya silakan. langsung voice saja Pak, cuma maaf agak off cam, nggak Oke. enak kalau dilihat. Tadi salah satu komponennya kan ada di guru ya, untuk konsep sekolah alam ini, dan saya lihat memang faktor yang cukup signifikan menentukan juga ada di situ ya, karena eksekusi hariannya kan ada pada guru nih. Ya saya ini merefleksi saya sendiri gitu ya. Kita kan memang produk pendidikan yang sudah begitulah, yang umum, dan konsep sekolah alam kan kalau saya lihat anti mainstream lah, bisa saya bilang begitu ya. Bagaimana langkah dari Pak Eko atau dari sekolah sendiri untuk mentransformasi guru ini agar memang sesuai dengan konsep yang memang diterapkan gitu, karena ya yang saya pahami sudah kita menjalani pendidikan yang memang sudah baku seperti itu gitu ya. Kemudian untuk berubah menjadi sesuatu yang baru dengan konsep yang baru itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Karena sudah jadi bisa jadi memang apa yang disebut dengan sekolah, apa yang disebut pendidikan itu sudah mengakar di bawah sadar dari para guru mungkin juga yang memang sudah mengalami dengan pola pendidikan yang memang yang sudah kita ketahui bersama. Nah itu seperti apa Pak langkahnya Pak untuk istilahnya untuk membrainwash gurunya agar memang sesuai dengan konsep yang memang sudah saya lihat cukup bagus, yang ideal gitu ya. Nah cuma kan eksekusinya seperti apa gitu terkait dengan gurunya. Terima kasih Pak Eko. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Jadi memang betul Pak, kualitas guru, mutu guru itu sesuatu yang tidak bisa ditawar ya, yang perlu menjadi tulang punggung dari keberhasilan dari implementasi kurikulum ini. Dulu Bang Lendo ketika awal-awal mendirikan sekolah alam itu meminta kepada saya, Eko kamu cari guru yang hafal Al-Quran dan hafal hadis. Waduh Bang, saya nggak bisa nyari guru yang hafal Quran Bang, susah nih. Paling 1 juz 2 juz bisa lah Bang. Jadi akhirnya saya tawar juga itu. Dan memang betul Pak ya. Jadi kita mencoba ya berusaha untuk mencari merekrut guru-guru yang terbaik ya. Walaupun seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita semua ini kan model pendidikan lama ya, yang dimana pola-pola pikir kita mungkin masih konvensional atau masih seperti itu gitu ya. Sehingga memang ya proses berpendidikan dari guru-guru ini di sekolah itulah yang kemudian perlu menjadi program utama ya. Jadi memang ada program pendidikan, pelatihan bagi guru-guru sekolah alam terhadap gagasan-gagasan sekolah alam, kemudian praktek-prakteknya seperti apa. Tentu ini juga bukan membalik telapak tangan ya, itu proses yang berkelanjutan, dan alhamdulillah saya termasuk yang konsen ini. Saya mau turun di sekolah alam kalau terkait dengan pendidikan dan pelatihan guru. Kalau di tempat lain saya mungkin agak menjauh gitu ya, masalah saung, masalah lain itu biasanya diselesaikan oleh Pak Lori, oleh Bu Rani, Bu Meriza, itu biasanya lebih sering turun langsung. Tapi kalau masalah pelatihan guru, masalah implementasi kurikulum sekolah alam, biasanya saya insya Allah masih bersedia. Dan itu komitmen saya sampai sekarang, alhamdulillah masih saya lakukan, mendampingi guru-guru TK, guru SD ya. Beberapa tahun yang lalu juga sempat SMP ya. SMP sudah diminta sebenarnya oleh Bu Mel, tapi karena proyek di SD dan TK belum beres, maka masih belum ada waktu untuk SL. Jadi alhamdulillah nih memang saya juga bilang ke beberapa guru-guru, selalu saya ingatkan, kalau kalian tidak mau belajar, sudah habis kalian, sudah selesai. Tapi kalau terus belajar gitu. Dan alhamdulillah juga kita difasilitasi oleh jaringan sekolah alam ya. Kita ada jaringan sekolah alam di mana rutin ada pertemuan-pertemuan
jaringan sekolah alam untuk bertukar pengalaman mengajar, bertukar hal-hal baru, improve baru di antara sekolah alam yang ada di Indonesia melalui jaringan Sekolah Nusantara. Yang beberapa waktu yang lalu saya juga sempat menjadi sekretaris jaringan Sekolah Nusantara. Dan insya Allah beberapa bulan ke depan akan ada di Bandung ya, pertemuan guru-guru, ada jambore guru di Bandung insya Allah. Walaupun memang tidak semua guru bisa ikut karena ini terbatas, biasanya perwakilan nanti bisa sharing terhadap improve dari sekolah alam yang lain. Dulu belum ada jaringan, kalau waktu saya masih jadi kepala sekolah, dulu saya punya program tahunan ya, satu semester minimal sekali itu keliling ya, jalan-jalan untuk refreshing, mencari ide-ide baru dari sekolah yang lain. Baik yang sudah lama ataupun yang baru bertumbuh, baru membangun, biasanya saya silaturahmi. Nah, mudah-mudahan ini juga, kalau sekarang kelihatannya sudah mulai berkurang dengan adanya pertemuan nasional ya, tapi kemarin sudah saya sarankan ke HRD Bu Hera untuk juga melakukan itu lagi, berkunjung ke sekolah-sekolah alam yang lain, karena disitulah terjadi tukar pikiran, kemudian juga melihat langsung apa yang sudah dilakukan oleh sekolah alam yang lain. Itu juga menjadi masukan-masukan buat kita. Demikian barangkali Pak. Jadi kuncinya adalah memang mau belajar bersama. Guru-guru mau belajar bersama untuk mengimplementasi gagasan Bang Lendo ini yang alhamdulillah sudah diwakafkan oleh Bang Lendo dan mudah menjadi amal jariah beliau. Sekarang tinggal amal jariah kita apa gitu. Termasuk orang tua juga sama, bersama-sama sekolah alam, bersama-sama guru menyerap gagasan ini dan mudah-mudahan menjadi bagian dari pola pendidikan di rumah ya. Di sekolah itu dilatih untuk green life ya, buang sampah pada tempatnya, disiplin makan mencuci sendiri dan seterusnya. Di rumah juga mudah-mudahan bisa dilaksanakan juga hal yang sama. Demikian barangkali Pak. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawaban dari pertanyaan Pak Riza Hermi. Tapi untuk Pak Riza bagaimana, apakah sudah cukup? Cukup Pak, terima kasih Pak Eko. Baik, alhamdulillah semoga bisa menjawab tadi pertanyaannya. Dan mungkin ini sudah ada masuk satu pertanyaan lagi dari Ibu Eli, Pak Eko. Sehingga pas 3 orang penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, tadi kan orang tua harus bersinergi dengan sekolah alam pendidikan anak. Mohon maaf, bersinergi dengan sekolah dalam pendidikan anak. Apakah dari sekolah alam Bandung ada kegiatan yang melibatkan anak dan orang tua dalam satu waktu? Apakah difasilitasi dari sekolah? Nah, mohon arahannya Pak, dari Bu Eli Pak. Ya, bagus sekali juga ini pertanyaannya. Jadi memang mungkin yang paling pas menjawab itu adalah Pak Alimul atau atau kepala sekolah yang hadir ya. Kalau saya sih pernah memberikan saran ya tentang misalnya kegiatan-kegiatan family gathering, kegiatan camp family antara orang tua dengan anak gitu ya. Tapi mungkin ya belum terlaksana, tapi pernah saya sampaikan mungkin ini kalau ada kegiatan lain saya kurang tahu ya, tapi mungkin ada. Mungkin yang lebih pas menjawab ini adalah dari Pak Alimul kali ya, atau kepala sekolah yang hadir. Mangga kalau ada yang membantu saya jawab. Oke, mungkin ini di sini juga sudah ada Bapak Cuba dan Bu Ita selaku kepala sekolah SD dan TK. Karena saya tidak melihat juga di sini Bapak Wahyu selaku kepala sekolah SD. Pak Alim menjawab, Pak Alim. Dan Pak Alimul barangkali Alim bisa menjawab kegiatan pembelajaran dalam melibatkan siswanya nih. Tapi gini Pak ya, kalau nggak bisa menjawab juga, kalau misalnya tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan ini, saya kasih jawaban adalah gini. Sekolah alam itu terbuka terhadap masukan, terhadap program-program dari orang tua. Jadi silakan kalau misalnya dirasa ada program yang bagus dalam hal mendekatkan hubungan komunitas ini, mendekatkan kembali hubungan antara orang tua dengan guru yang sekat-sekat formalitasnya itu berkurang atau menjadi lebih cair, diusulkan saja. Jadi misalnya bisa berbasis kelas boleh. Jadi misalnya kita mikrokan menjadi berbasis kelas. Kelas 1 misalnya pengen ada kegiatan yang melibatkan orang tua, anak dan guru dalam kegiatan, bahkan melibatkan keluarga guru, keluarga orang tua, itu nggak masalah. Itu terbuka boleh. Ya, jadi kalau misalnya emang itu terdengar suara saya ya, Pak Ilham ya? Maka diusulkan saja melalui guru kelas atau kepala sekolah langsung, maka bisa diusulkan kegiatan-kegiatan yang
yang seperti itu. Demikian Pak Ilham. Cek. Oke. Siap, terdengar Tadi Pak. terdengar suara saya? Terdengar Pak, Mas jelas. Baik. Ya, semoga bisa menampung terlebih dahulu jawaban dari pertanyaan dari Ibu Eli tadi terkait kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa gitu ya. Apakah itu akan dibentuk dalam program skala mikro yaitu dari program SD, TK ataupun SLSM, dan juga skala besar yang melibatkan seluruh jenjang TK dari TK sampai dengan SM gitu ya. Demikian Bapak Ayah Bunda semua serta Bapak Ibu guru yang hadir pada webinar mengenal filosofi Sekolah Alam Bandung, dan tadi sudah disampaikan dengan jelas dan juga ada sesi diskusi tanya jawab. Kita tutup kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin bukan closing statement ya, tapi idea statement. Oke, siap. Mohon maaf Pak. Ya, bangga Pak. Tutup nanti nggak ada diskusi lagi. Oke. Statement sebagai gagasan ini adalah mari bersama-sama kita tuntaskan misi tugas kita sebagai orang tua untuk mendampingi putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang menjadi amal jariah kita, yang mendoakan kita ketika kita sudah tiada, dan mereka mampu mengemban misi mereka masing-masing, mampu menemukan diri mereka masing-masing. Kita dampingi sebaik mungkin. Demikian barangkali Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Eko ya, statement yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin itu saja ya yang kita laksanakan Ayah Bunda semua, Bapak Ibu guru, dari webinar pada kesempatan kali ini. Dan juga tentu Sekolah Alam Bandung tidak menutup dan sangat terbuka sekali apabila dari Ayah Bunda tadi sudah disampaikan juga untuk berdiskusi di luar sesi ini ya. Mau entah itu ketika sedang mengantar jemput putra-putrinya atau mungkin ketika berpas-pasan di suatu tempat, sangat terbuka dari pihak Sekolah Alam Bandung. Demikian webinar pada kesempatan kali ini. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata ataupun sikap. Mari kita beristighfar bersama-sama sebelum menutup acara pada hari ini. Astagfirullahaladzim. Dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Pak Eko, terima kasih kepada Ayah dan Bunda, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini.